RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Saya sih kalau di Pemalang sih orang tani Pak. Mm-mm. Orang tani ya pensiunan lah Pak. Mm-mm. Yang pertama ya saya nama Aris Atmojo, Pemalang. Mm-mm. Pertama supaya diberi sehat dan berkah. Mm-mm. Kemudian saya ini yang jelas itu ingin bisa melunasi hutang-hutang saya. Mm-mm. Dan bisa melunasi hutang khususan pembayaran naik gaji itu masih kurang, Pak. Mm-mm. Berangkatnya kapan? Sebetulnya sesuai aturan dulu pendaftaran itu tahun 2025. 2025. Karena ada COVID kemudian ditunda. Tunda 2 tahun. Nah, sampai 2026 ini saya belum ada tanda-tanda berangkat ya. Makanya ya saya mohon inginnya umroh dulu. Umroh dulu. Iya, umroh, setelah umroh nanti Berangkat haji. haji, iya. Maksud saya seperti itu. Boleh. Kemudian saya kan biarpun saya baru pertama kali ke sini, saya sering menyebut-nyebut bahwa sering mohon rezeki Minta linknya dulu. yang melimpah lah, yang banyak, kaya raya begitu. Ada Linknya orang mana? memberi modal saya 10 miliar tanpa jaminan, tanpa mengembalikan Pak Ustadz itu, biarpun saya belum pernah ke sini. Tapi saya melihat YouTube. Jadi saya mengikuti jam 00 mandi, hajat dan baca Quran, itu sudah mengalami. Begitu. Yang jelas saya supaya bisa punya yang cepat modal banyak. dulu aja. Ini masalah ini yang sholat tobat ya ini Pak. 18. Ini untuk Bunda Gereja Murung ini saya sih juga pernah ya Pak. Pernah sholat ini. Jadi nanti mohon petunjuk selanjutnya saja Pak. Demikian Pak. Terima kasih. Usia Bapak berapa? 72 Pak. Istri? Istri meninggal 2021. Terus? Kemudian tahun 2024 itu menantu saya kan guru olahraga. Ada teman perempuan. Nah itu sengaja dijodohkan dengan saya. Siapanya? Dijodohkan dengan saya, itu gurunya, guru yang perempuan. Guru olahraganya? Guru olahraganya. Kemudian pada saat anak saya ingin dipertemukan, itu saya, ini istri saya, ini saya ditanya, kok senang sama bapak saya udah tua. Rewel juga, apa yang disenangi, bu guru, saya inginnya hidup sampai dunia akhirat yang rukun. Tapi ternyata pelaksananya tidak seperti itu. Tapi sempat kawin dulu? Udah nih resmi. Sama guru olahraganya anak Bapak? Bukan, istri saya. Istri yang kedua. Istri yang kedua tuh guru olahraga? Iya, yang menjodohkan menantu saya. Ya, berarti istri Bapak yang kedua guru olahraga? Guru olahraga. Bapak dibanting-banting dong? Sama guru olahraga dibanting-banting dong. Jadi pernikahannya biasanya nggak ada yang langgeng. Enggak, itu memang ini kalau jujur saja ya Pak ya. Jujur saja. Jadi kalau Bapak mengatakan saya kebanting-banting ya bisa terjadi. Wah! Tapi kalau saya minta itu sering ditolak. Kalau minta ditolak? Iya. Karena Bapak mintanya nggak pakai uang. Harusnya Bapak taruh dong minimal 5 juta. Jadi istri Bapak langsung, Papa mau ML gitu. Iya. Pak 1000% wanita. 1000% ya, bukan 1000 wanita. 1000% wanita di muka bumi ini. Semuanya Pak
Ntar uang. bini gue denger. Ntar bini gue denger. Ya memang begitu Pak ya. Jadi mereka ya Gak berani gue, ntar bini gue denger. pernah mengatakan bahwa saya belikan ini loh, baru saja nikah belikan ini. Saya kan belum punya modal. Nanti kalau punya modal ya tak belikan. Seperti itu Pak saya. Jadi berulang kali mengatakan sudah baru setengah tahun sering mengatakan daftar cerai gitu. Dari susu. Makanya tak muat di dalam berita acara perceraian, masalah diajak nggak mau dan sebagainya. Itu sampai dibacakan dalam persidangan. Ini enak dicocol. Dia juga setengah tidak mengaku. Belinya di warung. Tapi pada Coklat, saat atau di sidang Indomaret, sampai 4 kanan kali kiri. tidak hadir. Kiri kan ada di Indomaret. Tidak hadir sampai putusan. Jadi ulangi lagi Pak Haji di YouTube pernah memberi petunjuk tentang. Saran saya Bapak kalau mau langgeng, nikah sama perempuan yang kerja di bank atau dia mantan pegawai bank. Itu pernikahannya langgeng Pak. Iya ya insya Allah Pak. Iya. Insya Allah. Ya. Kalau memang itu. Karena kalau istri kita karyawan bank, dia kalau mau minta, dia tahu Pak suku bunga. Bini gue nonton. Jadi begini Pak ya kalau. Suku bunganya lagi naik, lagi turun. Jadi dia mintanya apa? Ya sekedarnya aja, nggak nuntut. Dikasih alhamdulillah, nggak dikasih kebangetan. Iya, jadi saya itu seorang duda. Sekarang punya grup senam sampai 126. Bapak, ya. Ada nggak perempuannya anggotanya? 126 itu bapak-bapaknya 12 orang. Nah, yang lainnya janda semua. Aduh, saya mau jadi instrukturnya. Dan itu jandanya juga pegawai-pegawai. Oh iya. Pensiunan ya guru, pensiunan guru maupun istri guru, istri pertanian dan sebagainya, pensiunan. Namun saya sendiri juga jangan sampai terjadi yang kedua kalinya Pak. Artinya seperti tadi kemarin itu. Jadi Bapak kesini masih apa sekarang nih? Ini saya baru pertama kali kesini. Kalau ini keponakan saya Pak. Oh tinggal di mana? Ini, Oh Jakarta di mana? Di Sunter. Oh Sunter. Dari Jawa Pemalang langsung ke sini. Saya dari Pemalang kemarin masuknya ke Priok. Ini nusul saya. Sunternya di mana? Naik kereta. Di Sunter Honda. Honda. Oh Honda lurus. Cempaka Mas. Cempaka Masnya sebelah kanan. Iya yang ada warung-warung pinggir jalan. Warung di pinggir jalan. Iya. Yang ada jualan taman-taman. Iya Pak Haji. Zaman taman-taman. Iya Pak Haji. Seberangnya ITC Cempaka Mas. Iya. Nambahnya di mana rumahnya? Aku tinggal di warung, tidur di warung. Oh di warung itu. Iya. Oh. Allah. Jualan apa di situ? Jualan kopi. Oh kopi. Itu saya pasti kalau itu suka lewat situ Pak. Ya. Nah lewat itu. Kan ada yang jual taman-taman kan? Iya Pak. Iya Pak Haji. Itunya ya. Iya Pak Haji. Pinggirannya ya. Aku samping bengkel. Bengkel. Aku tidur di warung. Ya kebocoran segala macam bertahan buat Nggak anak. apa-apa. Ntar gue ajarin kaya raya. Tenang aja. Anak-anak udah lupa sama orang tua. Nggak apa-apa. Tenang aja. Ya. Jadi kembali lagi masalah istri, mungkin itu sudah takdir jodoh Pak ya. Jadi jodohnya sampai di 1 tahun Pak itu seperti. Istri yang kedua kan? Iya. Yang guru olahraga kan? Iya. Itu. Jangan Pak, Tapi- kawin sama karyawan bank Pak. Iya mudah-mudahan. Karyawan bank. Itu Mudah-mudahan. setia banget Pak. Aduh. Tadi karyawan bank ya? Ini ya. Itu apa? Istri saya juga Pak, ini sudah pensiun. Oktober kemarin pensiun. Umurnya 60 tahun guru. Guru kan 60 tahun. Ya. Lain dengan saya pegawai umum biasa, PNS biasa, saya 56 pensiun. Saya pensiun 2009 Pak Haji. Udah lama nih. Tapi ya itu tadi. Sekarang udah pisah? Gimana? Sekarang udah pisah lagi belum sama guru nih? Sama istri saya? Udah cerai sampai sekarang. Kalau sendiri? Saya sendirian. Ya tadi saya matur bahwa jadi seorang duda pun karena hubungannya dengan orang senam ibu-ibu sebanyak itu. Iya seger.
Iya seger sih seger Pak, tapi ya istilah gosipnya macam-macam. Apa gosipnya? Wah itu saya dengan Pak Aris, padahal saya tidak pernah ngomong. Ya kalau sih baik sih nggak apa-apa Pak, karena saya nggak cocok ya gimana lagi ya. Itu masih tak pending juga. Pak, kalau Bapak digosipin, alhamdulillah. Orang yang digosipin masuk surganya Allah, surga Firdaus. Amin. Orang yang ngegosipin masuk neraka jahanam. Amin, amin, amin. Jadi makin Bapak digosipin, dosa Bapak pindah ke orang yang gosipin. Pahalanya yang gosipin pindah ke Bapak. Ya. Jadi gue setuju, udah lo di situ aja jadi instruktur senam ibu-ibu. Bohai, gue setuju gitu loh. Ibu-ibunya tuh yang ikut senam itu kan mantan guru, mantan pegawai dan sebagainya. Semua hampir 100%, mungkin 70% pinter nyanyi semua Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah pinter nyanyi semua. Jadi kalau hari nanti tawarin Bapak dan Ibu, kemarin saya dari RDAY. Bapak bilang, saya dari RDAY, alhamdulillah saya ngomong tentang kegiatan kita senam. Nah Pak Haji Dwi pemilik RDAY mau ngasih hadiah ibu-ibu umroh gratis bersama saya. Ntar gue yang bayarin. Iya nanti saya sampaikan aja Pak. Iya, mau gak ibu-ibu umroh gratis? Mau. Nanti bapak-bapak dan ibu-ibu dikasih umroh gratis. Kita berangkat bareng sama saya. Amin, amin. Nah nanti bawa kemari. Ntar saya kasih tahu caranya. Iya. Itu umroh gratis. Tanpa bayar, tanpa. Nah di 2027... Bapak dan Ibu sama Pak Haji mau diberangkatin haji gratis. Oh iya. Gitu. Sama ibu-ibu ya Pak? Iya. Oh iya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu diberangkatin umroh gratis 2026. 2027 diberangkatin haji gratis 2027. Sama saya semuanya. Iya. Saya mau kenal Pak Haji, bawa kemari. Nanti saya kenalan nih loh Bu. Syarat Bapak dan Ibu berangkat haji syaratnya cuma 3. Termasuk Bapak, termasuk Ibu. Ada di surat Fatir Al-Quran ayat 29. Syaratnya apa? 3 surat Fatir. 1. Wajib baca Al-Quran. Wajib sholat ba'diyah qobliyah. Wajib sedekah subuh sama anak yatim kurung, anak yatim umroh atau anak yatim tahajud. Dah syaratnya 3 aja. Iya. Di Fatir. Sedekah nggak boleh bolong, sedekah subuh. Ba'diyah qobliyahnya nggak boleh bolong, sama baca Quran. Nanti Pak Haji berangkatin Ibu. Kenapa mesti baca Quran? Karena nanti kalau Bapak umroh atau haji, dari abis maghrib sampai isya Bapak udah nggak bisa pulang ke penginapan. Kok nggak bisa? Karena itu jaraknya deket. Nanti kan keburu ketemu sama itu sholat isya. Nah, kalau abis subuh Bapak boleh pulang ke penginapan karena nanti sholat duhurnya kan masih jauh. Nanti habis duhur ke asar, Bapak di masjid, asar mau ketemu maghrib, boleh di masjid boleh pulang. Dari maghrib ke isya nggak boleh pulang. Nanti dari isya Bapak boleh pulang lagi. Nah ngapain di masjid? Baca Quran. Iya. Jadi di sini di RDAY yang saya berangkatin umroh gratis, haji gratis, wajib baca Al-Quran. Jam berapa wajib baca Qurannya? Jam 00. Jadi jam 00 kita kompak, ada WhatsApp grup. Yuk kita baca Quran yuk, masing-masing di rumahnya. Baca Al-Quran. Baca Qurannya di mana Pak Haji? Di rumahnya masing-masing. Di rumahnya masing-masing mereka ya? Iya, nanti Bapak yang ngomando. Bangun, jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran. Itu nanti kalau udah habis asar nih Bapak bangunin. Ayo habis asar sedekah subuh. Kan sedekah subuhnya besok subuh Pak Haji. Kenapa habis asar? Ini kayak mau malam takbiran mau lebaran. Lebarannya besok pagi. Zakat fitrahnya kan sekarang. Iya. Nggak mungkin zakat fitrahnya besok pagi. Zakat fitrahnya dari habis asar sampai malam jam 00 tutup.
Nah Bapak yang ngordinir tuh, ayo sedekah subuh, ayo sedekah subuh, ayo sedekah subuh. Kalau zaman dulu. Sedekah subuhnya di kalengnya sendiri ya Pak Haji? Iya, sedekah subuhnya tuh kayak zaman dulu di kampung Bapak namanya beras jimpitan. Kalau sekarang udah nggak ada. Iya. Nah, kita gerakin lagi namanya sedekah subuh. Kalau di Sunda, di Jawa Barat namanya beras perelek. Nah, Bapak koordinir tuh sedekah subuh. Minimal berapa Pak Haji? Bebas. Kalau bisa 100. Karena dulu kita pernah sekolah nilai tertinggi adalah 100. 100.000 minimal. Paksain. Karena kalau dulu kita sekolah nilainya kalau lulus berapa? Ayo pontennya. Harus 100. Kalau nilainya 10 kira-kira naik kelas gak? Tinggal kelas. Mana? Mic-nya mana? Mic-nya mana? Pak Haji mau nanya, berarti sodaku subuh itu enggak yang kita habis sholat subuh, berarti enggak. Habis asar ya? Habis asar. Oh, baru sampai tahu. jam 00. Baru tahu Pak Haji, biasanya saya habis sholat subuh langsung sholat. Oh nggak boleh. Oh, nanti tahu. Ibu ikutin tuh Pak. Ya, nah ya. nanti saya berangkatin umroh juga, saya berangkatin haji. Nanti saya sabdain punya ruko, punya toko grosir. Amin ya Allah. Begitu. Ya jadi sekali lagi Pak Haji, saya tuh tadi menyampaikan aja, saya mengikuti Pak Haji sebetulnya mulai tahun 2004 dalam YouTube. Sampai mau berangkat nggak jadi karena tuh punya istri. Tahun 2005 nggak jadi lagi. Sekarang nggak jadi lagi. Mengapa ya Pak Haji? Nggak bisa ngumpulin uang karena itu dipegang istri. Jadi di samping itu kan saya sering menyebut-nyebut ada orang Lino memberi modal saya 10 miliar tanpa jaminan untuk mengembalikan. Itu sering Pak Haji. Ya. Namun saya sendiri selama ini memang sih belum berhasil ya Pak Haji, ini terus terang aja. Makanya Bapak yang 3 dikerjain dulu dong. Iya. Bangunnya jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran. Jadi Bapak baca Quran itu wajib. Iya. Sedekah subuhnya wajib. Iya. Sholat ba'diyah qobliyahnya wajib. Iya. Ya, memang sih saya sudah namun mungkin belum khusyuk mungkin. Kadang orang nanya, dasarnya apa tuh ilmunya RDAY suruh baca Quran wajib, ba'diyah qobliyah wajib, sedekah subuh wajib. Dasarnya apa? Di Al-Quran surat Fatir ayat 29. Iya. Fatir. Iya. Kok begitu Pak Haji? Nanti Bapak lihat di Al-Quran surat Fatir. Orang yang baca Quran hidupnya akan dimuliakan sama Allah. Amin. Orang yang baca Quran nanti kuburannya terang. Orang yang baca Quran usahanya terang. Amin. Amin. Ya gitu. Rabbal Alamin. Kan ada. Ya, orang yang sedekah subuh didoain sama malaikat. Rezekinya dilipat gandakan. Amin. Tapi kalau kita nggak sedekah subuh dibinasakan. Nah, jadi kita dagang cuman capek doang. Iya. Utangnya ada, tapi nggak lunas-lunas. Udah lunas, utang lagi. Udah lunas, utang lagi. Janganlah. Nah, supaya utang kita lunas apa? Kuncinya, pembukanya, suratnya, bacaannya. Enggak, cuman sholat ba'diyah qobliyah aja, jangan bolong. Iya. Sholat ba'diyah qobliyahnya jangan bolong. Jadi Bapak koordinator ibu-ibu senam dan bapak-bapak senam terus dilanjutkan, saya setuju. Nanti saya lanjutkan, nanti kemudian kami laporan ke sini ya Pak ya? Ya, Bu sama Bapak Haji mau diberangkatin umroh gratis 2.000. Saya mau berangkatin sebanyak-banyaknya. Oh begitu ya? Ya kalau misalkan anggota Bapak 500 saya berangkatin. Banyak ya? Ya, berangkat. Ya insya Allah nanti satu pesawat kalau bisa khusus orang Pemalang. Iya. Gitu. Nanti geger negara ini. Ya, nanti jangan Bapak ngomong gini. Pak Haji, kata orang-orang kalau usia pensiun 55 ke atas pensiun rezekinya menurun. Goblok. Nggak ada. Justru kalau kita usia pensiun rezekinya makin banyak. Contohnya Presiden Republik Indonesia apa nggak usia pensiun tuh? Pak Prabowo usianya berapa tuh? Tuh kok rezekinya banyak. Ada lagi. Menhan
Menteri Pertahanan. Itu kan udah pensiun. Itu rezekinya banyak tuh. Tenang aja bos. Bahwa orang yang usianya makin bertambah, rezekinya makin bertambah. Iya, amin, Iya amin. dong. Bapak lihat Pak Prabowo emang udah nggak pensiun. Udah pensiun lah, udah usianya segitu. Iya. Tapi kenapa jadi presiden? Yang muda-muda malah goblok, nggak jadi. Iya, Karena iya. apa? Karena dia nganutnya katanya orang yang usia udah tua rezekinya habis. Nah, lu ucapan adalah doa. Jangan dong. Justru kita usia 55 rezekinya makin bertambah. Usia kita 60 makin bertambah. Rezeki usia 70 makin bertambah. Duit datang sendiri, duit datang sendiri. Iya. Jangan nyari duit tapi kita senam aja. Iya, Bersama makanya ibu-ibu. ini terus terang mohon petunjuk ya Pak Haji, yang uang datang sendiri ya Pak Haji ya. Iya, saya Jadi, setuju Bapak ngajar senam, saya setuju. Saya sudah melakukan petunjuknya Pak Haji sudah lama, namun ya itu tadi karena mungkin saya salah, belum lengkap, mungkin seperti itu sehingga saya belum berhasil yang sangat menonjol begitu Pak Haji. Iya, Bapak lihat tuh, rata-rata Pak usia 55 Bapak lihat. Jadi direktur utama, itu usianya berapa? Di atas 55. Komisaris utama, usianya di atas 55. Menteri, usianya di atas 55. Udah tren Pak, usia 55 ke atas tuh makin tinggi, rezekinya makin bertambah. Jangan Iya, ibu iya. sedih, usia saya udah 40, pasti bertambah rezekinya. Itu Pak Prabowo, usianya berapa sekarang? Rezekinya makin wah bededel. Iya. Sapri Samsudin, wow. Pak Wiranto, wow. Siapa lagi? Nggak usah disebutin namanya, ada banyak lah. Iya. Jadi iya. Bapak harus yakin. Iya. Iya. Ketua umum, ketua umum. Itu kan usia udah tua semua, udah bangka-bangka beri ya. Tua bangka semua ya, ketum. Ketua partai. Emang ada yang muda? Enggak ada. Udah, Bapak paksain, tenang aja. Usia Bapak saya setuju. Ya, jadi saya mohon petunjuk Pak ya. Jadi Terutama, Bapak jadi koordinir ini ibu-ibu lupa, senam, Pak, umroh saya- gratis, iya. haji gratis. Yang umroh gratis kan saya perhatikan Pak untuk ibu-ibu, bapak-bapak senam. Bawa tuh. Saya ini sakit, ini kakinya sakit. Hmm. Yang di pantat ini sebelah sini sama kanan kiri untuk jalan. Kemarin jalan di stasiun jauh saya ini yang di depan jauh sama di belakang jauh. Ini apa ya masalahnya? Kemarin udah periksa dokter, sudah bagus. Kalau Kemudian Bapak lagi- kakinya sakit, penyebabnya karena Bapak nggak boleh lihat pantat ibu senam. Bisa nggak? Kalau Bapak lihat pantatnya ibu senam, kakinya nggak bakal sembuh. Jadi Bapak kalau mau senam harus pakai kacamata. Posisi saya di belakangnya. Iya, karena Bapak kalau bubar Bapak pasti lihat pantatnya ibu-ibu senam. Bareng gitu. Ah, celananya ketat. Ya. Jadi legging, jadi nggak boleh. Jadi orang yang suka lihat pantatnya ibu-ibu senam yang pakai legging, bonusnya dari Allah kakinya pegel-pegel, capek. Gitu. Iya. Jadi obatnya apa Pak Haji? Wajib Bapak kalau senam pakai kacamata Ray-Ban. Nah, jadi Bapak mandang orang nggak ada yang tahu gitu loh. Pandang tuh Pak, orang yang mandang terus rezekinya nggak pernah habis ya. Ya. Kacamata las. Bapak tahu gak tukang las? Kan ada kacamatanya tuh. Nah Bapak beli tuh buat senam. Bohong nggak viral se-Indonesia ya. Ya. Ya tadi kacamata las. Ya punya Bu. Ada gak Gung? Pakai tatakan atau pakai piring kecil Gung? Jadi untuk saya yang penting mohon petunjuk tentang kehidupan saya yang jelas sebetulnya karena saya udah pensiun, saya ingin punya ya perusahaan gitu loh Pak. Kan Bapak belum ngerjain yang 3, baca Quran, sholat ba'diyah qobliyah, sama sedekah subuh. Habis ini begini asar. terus terang aja Pak Haji, saya ini enggak karena belajarnya dulu waktu kecil sama muda, sehingga saya baca ayat Qurannya enggak bisa lancar, kemudian bacanya latinnya Pak Haji. Diputes-putesin bisa gak? Pakai.
Saya bacanya Latinnya. Nggak apa-apa, boleh. Saya sudah khatam 2 kali 12 juz. Boleh. Iya, ini yang mengulangi lagi saya baru juz 3. Boleh. Iya. Boleh. Jadi supaya apa petunjuk dari Pak Haji hari ini mudah-mudahan berhasil, saya bisa mendapatkan uang banyak Pak Haji. Pasti 10 miliar setiap bulan Amin. tanpa kerja. Amin. Mbaknya Amin. juga gitu. Yang penting Bapak cuma satu. Baca Quran wajib. Sholat badiah qobliyah wajib. Sedekah subuhnya habis asar wajib. Oh begitu. Saya sedekah subuh justru habis subuh. Oh nggak boleh. Nggak boleh. Saya kan habis asar. ada kelentungan dari desa itu dari RT. Saya dulu RT tak ganti orang lain. Kelentungan saya isinya habis sholat subuh ngisi 5.000, 2.000, 10.000 begitu. Nanti 20 hari diambil. Harus habis asar. Ada, ya habis asar. Ya insya Allah. Pak, kalau malam takbiran, Ya. dulu waktu kita kecil, kan kita suka ngasih rantang dalamnya ketupat, sayur, nasi ke saudara-saudara kita, kakak-kakak kita. Itu nganterin nasi rantangnya tuh habis asar, apa pas habis subuh besok pagi pas Idul Fitri? Ya habis asar. Habis asar dianterin. Iya. Kalau kakak kita 5 nganter 5 rantang. Terus zakat fitrahnya kapan? Habis asar sampai habis maghrib sampai jam 00. Gak mungkin zakat fitrahnya habis subuh bubar. Iya. Bisa? Ya bisa. Habis asar. Bisa. Sholat badiah qobliyahnya gak boleh bolong. Ya. Sholat badiah qobliyahnya gak boleh bolong. Ini untuk sholat taubatnya ini yang 18 dari maghrib sampai isya. iya, yang 50 berarti Dari bangun tidur sampai mau tidur. Iya. Ini sudah saya laksanakan lama sebetulnya, tapi ini berhenti lagi. Ya itu tadi karena kok enggak berhasil begitu. Berhasil. Iya. Pasti. Iya, Pak. Pasti berhasil. Pasti berhasil. Yang tadi ulangi lagi, saya mohon dapatnya berangkat umroh dulu Pak Haji. Ya umroh. Semua Iya. saya berangkatin. Berapa anggota senam Bapak semua saya berangkatin termasuk Bapak. Nanti Bapak pemimpinnya. Ya, berangkat umroh semuanya 126 Pak Haji. Ya, Bapak bilang dulu wajib baca Quran kata Pak Haji. Iya. Wajib sholat badiah qobliyah nggak boleh bolong. Wajib sedekah subuhnya habis asar wajib. Nah gitu dulu. Iya, saya Nanti ingat-ingat kita Pak Haji. bikin kaos, bikin surban, bikin rombongan dari Pemalang. Nanti busnya khusus dari Pemalang. Kostumnya Pak Haji. Ya, nanti yang lepas nanti Pak Bupati Pemalang. Iya. Gitu, minta izin Pak Bupati, mohon izin. Kita mau berangkat umroh. Bohong nggak viral Pak, se-Indonesia jadi, ya. mohon dengan hormat supaya nanti saya... sampai di Mekah langsung senam ya. Ya. Di Madinah senam. Senam dulu dong. Jadi di bandara pas turun mendarat, Bapak harus senam dulu di bandara. Gitu. Kalau nggak nanti itunya askar-askarnya ikut senam. Nanti ketuanya kalau bisa saya ajak ke sini supaya ketemu Pak. Ya, bawa kemari ya. Ketuanya saya bimbing. sama sekretaris bendaranya ya. Kalau Bapak mau besok tanggal 24 24 Januari. Iya. Jam 2 siang. Iya. Saya ada testimoni dari Mbak Nadia yang hajatnya terkabul. Iya. Dapat motor gratis, mobil gratis, rumah gratis, umroh gratis, haji gratis, plus suami gratis. Nah maunya saya Bapak bisa ikut. Bawa ada tuh perwakilannya ke Jogja kan lebih deket. Acaranya gratis. Iya. Di Hotel Orchid, Grand Orchid Malioboro. Acaranya gratis, makan gratis. Masuk nggak bayar kecuali kalau Bapak nginep. Tanggal 24-nya ya. Tanggal 24-nya berangkat dari sini tanggal 23. Dari sini tanggal 23. Dari sini tanggal 23 jam 10 malam. Sampai sana kita makan di restoran Yuk Jum. Gudeg gitu ya. Yuk Jum. Nanti habis makan di Gudeg Yuk Jum. Jam 2-nya kita check in masuk hotel. Sambil seminar sama tahajud bareng bersama anak yatim.
acaranya gratis, nggak dipungut biaya. Iya. Kalau mau nginep di hotel bayar 500. Oh gitu. Kalau nginep di hotel bayar 500. Tapi kalau nggak nginep di hotel, pulang pergi Bapak gratis. Makan gratis, seminarnya gratis. Nanti yang bawa acaranya saya sama Mbak Nadia. Iya. Nah Mbak Nadia mau testimoni. Iya. Cair 1 triliun. Nah Bapak maunya saya cair 10 miliar. Amin, amin. Dan umroh gratis kayak Mbak Nadia, haji gratis. Iya. Nah gitu. Di Tadi Jogja. Saya tadi dibilangin sama teman katanya mau ikut tanggal 23 kemana Jogja. Tapi kumpulnya di sini gitu. Oh ngumpulnya di sini. Iya. Kalau ngumpulnya di sini berangkat ke Jogja bayarnya 1 juta. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya udah. Nanti Bapak bareng sama anak yatim. Iya. Nanti Bapak dilepas sama ibu-ibu yatim. Iya. Ya Tapi jadi nanti Bapak dipeluk sama ibu yatim. Pak jagain anak yatim ya. Nah Bapak nanti alhamdulillah dipeluk sama ibu ibu-ibu yatim. Ya. Berarti saya kesini tanggal 22 berarti Pak Haji. Ya 22. Iya. Tanggal 22 nanti tanggal 23-nya berangkat. Iya. Bayar 1 juta. Iya. Naik bus bareng sama anak yatim. Ya, nanti di sana nginep di hotel. Iya. Nah nanti Bapak tanggal 25 pulang lagi ke sini bareng anak yatim lagi, nyampe di sini lagi. Iya, iya. Bayarnya berapa Pak Haji? 1 juta sehari makan 3 kali. Enak nggak? Di sananya ya Pak? Di sana 3 kali, di sini 3 kali. Oh gitu. Cuman bedanya di sana makan sendiri, prasmanan. Di sini Bapak disuapin sama ibu-ibu yatim. Tapi yang bayaran 1 juta di sini? Di sini. Oh iya. Iya, insya Allah, insya Allah. Bayar di pusat informasi. Iya, iya, insya Allah. Gitu. Ya, yang penting saya mohon doanya supaya selalu diberi kesehatan itu ya Pak Haji. Hajat saya tadi dikabul. Itu termasuk anak-anak saya, cucu-cucu saya ini. Pak, kalau mau Pak, Bapak cair 10 miliar, anak semua dibawa umroh bareng sama haji aja bareng gratis Pak. Kan uangnya Bapak cair 10 miliar. Amin, amin Pak, bisa insya Allah. Bisa, nanti ini bawa keponakannya terus. Kalau dia memang belum bisa ngerjain, Bapak dulu yang ngerjain. Nanti kalau Bapak cair nih keponakan dimodalin. Tapi kalau keponakannya bisa ngerjain, dia kan punya modal sendiri. Ya udah, nanti dia punya ruko grosir sembako. Iya. Gitu. Ini kan ibunya adik saya kandung, adik saya. Ya. Udah tua lah sama saya sama. Nah ini maksudnya ini kan dagangnya di Jakarta. Ingin punya lapak di Pemalang Pak Haji. Bisa. Ya nanti supaya mohon doanya Pak Haji ya Pak Haji ini. Ini sudah lama minta lapak di Pemalang. Boleh. Mana mic-nya? Pak Haji, ini ya. Mic-nya mana mic-nya? Ini terima kasih Pak Haji ya. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Pak Haji aku kan sama teman-teman kan pernah kesini Pak Haji ya berapa kali gitu sama Pak Haji. Saya kan praktekin tuh yang celana dalam. Dibalik. Iya dibalik saya pakai terus. BH dibalik. BH dibalik ya. BH-nya dibalik gak? Enggak. Harus dibalik dong. Ya terus ini saya kan dengan kesini tuh dengan tujuan pengen semua hajat-hajat saya kabul, terus anak-anak saya ibaratnya sayang ke saya gitu loh Pak Haji. Bu, semua perempuan kalau duitnya banyak anaknya pasti sayang. Tapi kalau perempuan duitnya nggak banyak anaknya nggak ada yang sayang. Ya gitu ya? Ini Pak Haji kan. Jadi nanti anaknya ibu semuanya dibeliin HP terbaru. iPhone 17 Pro Max 2 tera. Harganya 44 juta dibeliin semua anak-anaknya. Bohong anaknya nggak sayang sama ibu. Ini Pak Haji. Ini Pak Ya kan ibu belum praktekin baca Quran sama sholat badiah qobliyah sama sedekah subuh. Ini Pak Haji aku mau curhat dulu ya. Curhat? Ya. Masih minta gini. Ibu mau curhat? Saya makan apa dengerin? Nah, masih minta pendapat juga sama Pak Haji kan aku senang kesini. Terus kan anak-anak saya kan saya belain kuliah tidur di pinggir jalan saya ya kebocoran segala macam. Saya sekarang udah ngerasa lelah gitu. Saya malah terus sama buliku aku mendingan mati aja Buli. Aku udah nggak kuat. Yang mau mati siapa? Aku pengen mati karena ibu. Udah nyerah gitu. Ibu jangan mati. Nyerahnya anak. Jangan. Udah ntar Pak bunuh Pak.
Nggak, anak-anaknya kok kayak nggak peduli sama saya gitu loh Pak Haji. Saya belain tidur di pinggir jalan, kepengen apa-apa saya nggak kelakon ibaratnya kan buat biayain anak kuliah. Anak saya yang satu udah sukses ibaratnya kerja di Bank BNI, buru-buru nelpon mamanya, buru-buru kerja di mana? Bank BNI. Bank BNI, gimana? Nggak tahu di Jakarta Pusat apa mana, saya nggak pernah. Laki perempuan? Perempuan. Tinggalnya di mana dia? Di Rawamangun, rumah pun saya nggak tahu Pak Haji. Tinggal di Rawamangun? Rumah pun nggak tahu. Nggak pernah nelpon mamanya, nggak pernah nelpon mamahnya. Padahal mamanya dagang kopi di pinggir jalan, tidur di pinggir jalan. Anaknya kerja di Bank BNI, tinggalnya di Rawamangun. Sampai warung keropos pun nggak pernah peduli gitu loh Pak Haji. Walaupun warungnya keropos, nggak pernah peduli. Ya, terus anakku yang cowok ini kan tak kuliah di di penerbangan, biayanya kan gede. Pilot? Enggak, di pramugari. Oh, pramugari. Sampai tak utang-utangin, sampai punya almarhum bapak buat dia gitu ya. Kayaknya dia nggak lulus kuliah, katanya pengen ujian ulang, tak kasih duit nggak ujian juga Pak Haji. Terus pengen, karena sekarang kan dapat panggilan di bandara, kendala karena lisensi kuliah nggak lulus. Ya. Pengen ke sana lagi, nuntut aku begini Pak Haji, saya blokir, saya pengen tenang Pak Haji, saya nggak mau direpotin anak-anak terus, nggak capek Pak Haji, karena anak tuh yang cowok juga sama, nggak mau peduli sama aku, bisanya nuntut, bisa nyalahin gitu. Padahal kan saya punya motor, saya jual buat nguliin dia, utang banyak buat dia gitu loh. Terus saya jualan itu nggak kayak dulu Pak Haji, paling laku 5 gelas, 6 gelas gitu. Udah saya praktekin yang celana dalam direndam, saya lap-lapin, terus saya lakuin Pak Haji. Terus ya ibaratnya aku juga rumah tangga gagal terus Pak Haji gitu. Gak pernah. Ibu udah kawin berapa kali kalau boleh tahu? 2 kali Pak Haji. 2 kali. Sama suami yang pertama anaknya berapa? 1, yang perempuan itu. Terus sama suami yang kedua? Laki-laki yang sekarang itu tuh polisi tuh, jadi aku cuma dinikah siri dong Pak Haji, dibuang sama laki-laki. Jadi dibuang sama laki-laki? Iya, maksudnya nggak dinikah resmi, cuma dinikah siri, dapat anak 1. Ini kebo gue lagi nyari betina itu loh Pak Haji. Terus ya punya aku hidupnya buat anak-anak, terus ya udah kayak udah putus asa lah Pak Haji. Udah putus asa, mau gimana gitu. Malah kemarin saya putus asa, Lek, aku udah nyerah Lek. Ibu pernah kesini, siapa yang ngajak? Kok ibu tahu kesini, siapa yang ngasih tahu? Saya kesini sama teman-teman majelis, ada 6 orang rombongan kadang Pak Haji. Cuman udah lama nggak kesini. Terus saya kenal Mas Irwan gitu kan. Mas Irwan? Saya kenal Mas Irwan, kadang nanya, gue pernah kesini lagi Bu? Enggak, aku bilang gitu kan. Memang kondisi kan Pak Haji. Tadi malam ada rombongan Pemalang, siapa? Bapak? Oh bukan. Iya, saya yang datang kemarin sore. Oh ya. Rombongan kita. Rombongan ini 2 orang. Itu Pak Haji, jadi kayak pengen udah nyerah banget gitu loh Pak Haji. Terus aku kan ada rencana, aku pengen hidup di kampung, rawat ibuku, yang penting gue punya motor, pengen jualan di kampung. Aku kan nggak punya motor, nggak punya apa kan, semuanya buat anak semua gitu kan Pak Haji. Saya jual motor 1. Saya sabdain ibu punya toko grosir di Pemalang. Syaratnya cuma 3. Nanti ibu saya kasih modal 1 miliar tunai dari saya pribadi. 1 miliar dari saya. Dari saya kasih modal 1 miliar. Syaratnya 3. Baca Qur'annya nggak boleh putus. Sedekah subuhnya habis asar nggak boleh putus. Sholat ba'diyah qobliyah nggak boleh putus. Saya baru bayarin orang berangkat haji gratis. Orang Boyolali. Namanya Bu Isro. Guru SMP Boyolali. Guru SMP Negeri Boyolali. Guru SMP Boyolali. Saya berangkatin haji gratis sama suaminya. Baru kemarin saya lunasin. Nah, ibu nanti saya kasih bonus juga umroh. Bapak juga saya berangkatin haji, ibu, bapak juga. Tapi kerjain dulu syarat saya. Ya itu Pak Haji, masalahnya berat sama. Gak? Ya itu masalahnya gini Pak Haji, sama kayak Pak Haji nggak bisa ngaji, mesti ngaji Latin. Nggak apa-apa. Kalau saudara subuh saya jalanin, cuman ini tadi Pak Haji, aku cuman saudara subuh memang saya selalu laksanakan dari dulu, cuman habis subuh doang saya taruh gitu Pak Haji. Nggak boleh. Terus kopi dia saya jalin, cuman ya itu bolong-bolong gitu Pak Haji. Nggak boleh. Paksain jangan bolong. Nanti saya kasih modal 1 miliar dari saya pribadi tunai. Nanti ibu bikin grosir di Pemalang. Nanti dari 1 miliar ibu atur tuh buat beli tempat, buat ngisi barang, buat beli motor. Dah ibu dagang di sana. Tapi ibu praktekin dulu nih sekarang. Pulang dari sini. Sedekah subuhnya dari abis asar jangan bolong.
Sholat ba'diyah qobliyahnya jangan bolong. Baca Qur'annya jangan bolong. Iya Pak. Gak apa-apa angkat. Dari anak mungkin. Gak pernah nelpon Pak Haji. Hah? Jadi anaknya dua-duanya musuhi Mamanya? Iya, dua-duanya. Nanti kalau ibu berangkat umroh haji, bohong anaknya nggak nanya. Gitu, tenang aja. Kedua, nanti kalau ibu alhamdulillah praktek ilmu RDAY, praktekin. Saya nggak setuju ibu nyari-nyari anak yang nyari ibu. Bisa? Bismillah. Harus bisa. Bismillah Pak Haji. Ya. Direndahkan anak banget itu loh Pak Haji. Ya iya dong Bu. Boro-boro. Semua anak selalu merendahkan orang tua Bu. Tapi kalau orang tuanya begini, kaya raya, punya mobil, nyupir sendiri, keren. Mobilnya warnanya hitam. Wow, anaknya hormat. Mama, hormat mah. Tapi kan Mobilnya gini, hitam. Pak Haji. Iya ya mama kan hidup di jalanan kebocoran apa kan buat nguliahin saya gitu loh kan. Anak gak berpikir gitu. Emang Pak Haji. sekarang anak gak ada yang mikir Masya begitu Allah Bu. banget gitu loh. Enggak, gak ada yang mikir. Ya Allah. Terus Tapi nanti ibu punya mobil warna hitam. sampai putus asa pengen makan. Ibu nyupir sendiri Bu, keren. Kan udah saya sabdain. Ibu nanti punya mobil warna hitam, Amin, ya Allah. nyupir sendiri. Amin ya Allah. Begitu. Saya kasih modal 1 M. Amin ya Allah. Pak Haji, Iya, masukin. Amin. Tenang aja, Bos. Ya. Pasti. Aku kan rencana lebaran haji pengen ngerawat ibuku Pak Haji di Pemalang. Boleh, Di kan ini Pemalang. masih ada waktu. Iya, Pak Haji. Makanya lu pulang nanti dikerjain, ya. Amin amin. Paksain, kerjain. Harus. Amin. Paksain kerjain. Saudara bukan, temen bukan, mau ngasih modal 1 miliar kayak nggak ada deh. Amin ya Tonggo Allah. bukan ya Pak. Bapak senam jalan terus ya. Hindarin lihat pantat ibu-ibu senam. Nggak boleh, harus pakai kacamata. Tapi nanti juga tak lapor sama ketuanya sama pengurusnya aja. Iya. Nanti biar kesini dengar sendiri. Iya, saya berangkatin umroh grup. Saya maunya sebanyak-banyaknya. Kalau yang senam suaminya, istrinya dibawa. Ya. Kalau yang senam istrinya, suaminya dibawa. Ya. Anaknya dibawa, mantunya dibawa. Biar kita rombongan, keluarga besar Pemalang. Ya. Bonus hadiah dari Pak Haji. Ya. Gitu. Tapi baca Quran wajib. Jangan malu-maluin. Dari maghrib sampai isya pulang ke kamar. Ya betul. Goblok. Tiduran. Isanya lewat. Enggak lah. Maghrib sampai isya nggak boleh pulang ke kamar. Tinggal di masjid, baca Quran. Begitu. Yang boleh habis subuh. Karena subuh ketemu duhur kan lama. Qurannya setelah jam 00 kan tahajud baca Quran ya Pak. Waktu itu. Ya. Bapak jangan bilang, Pak Haji kalau umroh kan saya nggak punya duit buat jajan sangu. Tak kasih sangu Pak, tenang aja. Tak kasih sangu. Tak kasih sangu buat Bapak, tak kasih sangu. Pak Haji, mohon doanya ya Pak Haji, anak saya biar bisa kerja di bandara, biar Pasti Bu. amin, biar Pasti. lulus dapat Pasti. lisensi, biar Yuk duduk sini, ayo cepat yuk sini. biar lulus ujian ya Pak Haji. Waalaikumsalam. Yuk. Yuk, berapa orang? Hah? Ayo duduk. Yuk duduk. Ibu kasih mic-nya. Namanya siapa? Bapak pinjem mic-nya kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Nama saya Kartini dari Makassar. Ya. Alhamdulillah saya tiba-tiba buka HP, saya lihat ada ilmu yang saya tonton buat saya luar biasa. Ya. Alhamdulillah saya mengikuti terus dan saya belajar pada saat itu sedekah subuh 1000. Alhamdulillah itu saya mau menyampaikan terima kasih saya kepada Pak Haji. Hajatnya apa Ibu? Ini bedanya apa? Yang sedekah siapa yang sedekah? Saya. Ibu, ini siapa? Yang antar saya ke sini. Saya sudah 3 kali ke sini Pak Haji. Oh iya. Ayo hajatnya Ibu apa? Hajat saya
mau salaman sama Pak Haji. Ya. Dengan menyampaikan dia bernasab mau salaman, terus memberikan sedekah saya sedikit, cuma 1 juta Pak Haji. Ya. Iya itu. Jadi gini Bu, saya kan mau ngeberangkatin dia umroh sama haji gratis, umroh sama haji gratis. Alhamdulillah Pak Haji. Dia bawa rombongan semuanya 126. Saya berangkatin umroh gratis 126 sama dia. Ini pemimpinnya. Sama hajinya gratis ya. 2027. Kalau 2026 saya berangkatin Bu Isro. Karena udah bikin paspor. Kalau ini kan belum. Umroh aja 2026. Syaratnya cuma 3. Ibu ikut aja biar bareng. Syaratnya 3. Baca Qur'annya wajib. Sholat badiah qobliyahnya wajib. Sedekah subuhnya wajib 100.000. Dah itu aja. 100.000 Pak Haji. Ya dong, karena kita dulu pernah sekolah SD, SMP, SMA. Nilai tertinggi berapa? 100. 100. Saya guru Pak Haji. Gak mungkin nilai tertingginya 1.000. Iya. Gak mungkin nilai tertingginya 10.000, 10. Iya. 100 lah. Itu doa saya Pak Haji, ya Allah saya hari ini sedekah lebih besar dari hari kemarin, tapi saya ingin hari esok lebih besar dari hari ini. Iya. Pertama saya itu sedekah subuh 1.000, terus 2.000, sekarang ini 5.000. Iya. Saya minta untuk ke depan lebih banyak daripada hari ini. Itu doa saya Pak Haji. Mencari jemaah ini Pak Haji. Ya, nih kedua ya Bu, Pak ya. Saya nggak setuju orang ngomongnya begini Pak, Bu. Usia kita udah 50. Usia kita udah 60. Usia kita udah 70. Rezekinya makin menurun. Karena kita udah pensiun, rezeki menurun. Siapa bilang? Pak Prabowo makin tua makin menjadi tuh. Betul, jadi presiden. Kan udah tua dia. Hah? 74 jadi presiden. Sapri Samsudin udah tua, orang Makassar, Sulawesi. Itu sekarang jadi menteri Kemhan. Semoga saya bisa begitu Pak. Iya Amin. dong, Pak Wiranto udah begitu. tua Pasti, masih pasti, dipakai pasti. sama negeri ini. Jadi ibu jangan dengerin orang. Iya. Kan kamu udah usia 55 ya rezekinya. Siapa bilang itu ada contohnya Pak Prabowo. Ijab lagi, ijab lagi, ijab lagi. Itu ada Pak Sapri Samsudin. Itu ada lagi tuh Pak Wiranto. Gak usah disebutin deh namanya dah. Semua Bu. Iya Pak Haji. Direktur utama, dirut. Usianya di atas 50 ke atas. Iya Pak Haji. Komisaris utama, komut, semuanya usianya di atas 50 tahun ke atas. Jangan takut. Ini kan kita. Bagaimana supaya bisa Ya tadi baca Quran, Iya, iya, baca iya. Quran. Saya lakuin itu Pak Haji. Baca Quran tuh wajib. Hah? Nggak sampai yang ditarget. Nggak apa-apa. Iya. Mbak Ratih, nih Mbak Ratih. Ini baca Quran baru 2 juz setiap hari. Ya, maksud saya begitu. Ya nggak apa-apa, yang penting konsisten baca Pak Haji, Quran. saya ikuti Pak Haji dan saya tamat baru saya ke sini. Ya, Saya tamat ya. baru saya ke sini. Baca Quran wajib. Sholat ba'diyah qobliyahnya wajib. Ya. Ada sedikit Pak Haji testimoninya. Boleh. Ya, saat itu kan Pak Haji selalu bilang cawi-cawi. Nah, saya alhamdulillah. Nih Mbak, dengerin nih ilmu cawi-cawi nih. Juga ikut saya di Travel. Saya bergabung di Travel, mencari jemaah. Pendaftaran 2,5 juta. Alhamdulillah saya ditanya sama upline saya. Kalau di bawah namanya downline. Ya saya downline. Kok Pak Haji tahu? Upline saya itu bilang, Ibu di Kartini itu sudah bisa gratis loh. Saya bilang, alhamdulillah gimana caranya? Sementara yang saya tahu di sini persyaratan harus 12 orang baru gratis 1. Sementara saya baru 1 jemaah saya berangkat, kok bisa saya di gratis? Terus dia masuk menghadap ke owner dirut. Pak Haji itu bukan ini. Katanya iya, saya disampaikan oh iya. Tapi aku nggak yakin kalau bukan saya langsung dengar telinga saya dengan Pak Haji itu, Pak dirut itu. Deketin Mike. Jadi saya langsung masuk juga dipanggil. Saya bilang aku mau buktiin. Saya langsung dengar. Begitu saya dipanggil, saya langsung masuk kamar mandi dulu, kamar WC. Langsung remas. Kasih masuk. Remas. Saya remas. Remas apa? Ya, remas itu Pak. Apa? Pepeknya.
langsung saya. Ibu liatin tadi remes apa? Ya. Langsung saya Usap ke muka. Usap di muka. Ke muka. Pas keluar dari WC masuk kamarnya Pak Direktur. Langsung, Ibu Haji sudah punya berapa? Saya bilang baru 8 Pak Haji, tapi yang baru satu berangkat. Ibu Kartini itu beruntung loh. Ini kan biasanya di sini persyaratan harus 12 baru berangkat 1. Tapi karena apply-nya percaya bisa berangkat, aku ikut aja deh. Itu testimoni saya Pak Haji. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Wow. Dan saya Pak Haji di kantor paling dihormati bagi yang percaya sama Allah. Ya. Kecuali ikut dengan iblis, itu dia benci dengan saya. Ya. Bu Haji Kartini gimana caranya kok begitu? Banyak sekali jemaahnya tiap hari bawa 1 mobil, 2 mobil, sampai 3 mobil. Kalau saya dipaksain, saya bisikin. Ilmu nenek moyang kita ini. Ilmu betul. Nenek moyang. Sebelum manggil jemaah. Ya. Colek alat kelamin. Colek dulu. Saya sampai enggak colek. Cuma Colek alat kelamin taruh di muka. taruh di muka. Colek alat kelamin taruh di mulut. Iya. Ucapan adalah doa. Alhamdulillah Pak Haji, saya sudah 2 kali gratis. Dan membawa anak saya juga gratis. Memberahkan juga teman saya gratis. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Makanya aku merasa tidak nyaman kalau enggak sentuh tangannya Pak Haji. Iya, waduh, sakral benar nih. Ini nama iya dah. Panjang umur ya Iya. Pak Haji, banyak membantu Iya, orang. iya. Mensejahterakan manusia yang butuh ya Pak Haji. Iya. Makasih. Ini namanya pasien militan. Makasih Pak Haji. Ya, Makasih. pasien militan. Allah Akbar. Allah Akbar. Iya. Allah Akbar. Pasien militan, namanya pasien militan. Wah. Jadi intinya gini Pak, Bapak sama Ibu gimana caranya bisa nggak bisa wajib praktekin ilmunya RDAY. Apa tuh? Bikin Allah takjub. Caranya baca Quran wajib. Sholat ba'diyah qobliyahnya wajib. Terus sedekah subuhnya wajib. Kalau di luar sana sholat ba'diyah qobliyah nggak wajib. Nggak wajib, kalau di sini wajib. Pak Haji, saya belajar dan melatih diri, Ya, belajar kuat, menggenggam bara api Pak Haji. ya, Di biota itu di grup di travel saya itu namanya biota Pak Haji. Bagi yang tidak nyaman melihat orang bahagia, Ya. itu benci saya. ya. Tapi saya selalu memperhatikan Ya. apa yang disampaikan Pak Haji. Sabar. Sifat 18. Ya, sifat 18 saya berusaha menghindari Pak Haji. Iya, gede jengkel apa gede hajat? Gede hajat Pak Haji. Gede komen apa gede hajat? Hajat Pak Haji. Gede ngeluh apa gede hajat? Hajat Pak Haji. Gede mikir apa gede hajat? Gede hajat Pak Haji. Iya. Luar biasa Pak Haji. Pak Haji, satu lagi Pak Haji. Nenek saya pernah dulu bilang, kalau menjual gitu pasang jualan, bilang alat laki-laki perempuan jual, laki-laki beli. Tapi saat itu aku nggak mau pakai, takut. Gitu. Oh, udah ada dari dulu. Dulu nenek saya bilang begitu, tapi saya tidak yakin, saya tidak berani. Jangan dulu. Saya tidak berani pakai itu karena tidak ada alasan buat saya yang bikin saya meyakinkan itu. Ternyata setelah Pak Haji saya lihat di YouTube mengatakan bahwa besok pun mati manusia, hari ini masih butuh itu. Iya. Makanya aku yakin bahwa semua pasti lewat itu. Iya. Dan saya Pak Haji, usia saya jalan 66. 66. Kata orang, kok masih muda, belum pensiun. Iya. Saya bilang, hati saya bicara, waktu ada suami saya, kalau saya dengan suami tidur, lalu suami saya kulayani, itu saya ambil untuk bikin Spermanya. minyak gosok. Ya, bekas spermanya. Iya Pak Haji. Ya. Makanya aku rindu banget untuk ketemu Pak Haji. Saya dari Makassar Pak Haji, naik kapal laut. Saya grab ke sini Pak Haji. Nah ini ketemu ini di mana? Lewat udara Pak Haji. Ini ketemunya di mana? Ketemunya Pak Haji begini, ada orang itu pernah datang di sini, orang Goa. Nah, dia tulis, dia sebut-sebut nomor HP-nya. Terus itu saya nyambung sama itu,
Dia bilang sama saya, tunggu ya, aku kasih tahu teman saya yang pernah ke situ, nanti dia ngantarin ke sini. Ibu rumahnya di mana? Saya di Makassar juga. Makassar. Oh, Makassar. Ingat nggak yang suami saya itu datang berobat, terus dikasih uang sama Pak Haji karena dia pingsan di sini, terus diobati jalan dikasih uang 5 juta. Jadi gara-gara teman Pak Haji, gara-gara iya. teman. Kan udah meninggal udah almarhum. Oh iya. Saya ketemu karena gara-gara teman. Sampai Usia ibu saya akrab. umurnya berapa ibu? Kalau saya 54. 54. Ibu 6? 60, jalan 66. 65 lewat Pak Haji. Oh, iya. Alhamdulillah Pak Haji. Tapi Pak Haji saya itu yang suami saya udah meninggal, tapi dia sempat ke sini. Ya. Nggak apa-apa. Jadi gini Bu, ibu, bapak, coba paksain. Baca Quran wajib. Alhamdulillah. Sholat ba'diyah qobliyah wajib. Alhamdulillah. Sedekah subuh tapi sedekahnya tuh harus habis asar. Harus habis asar. Itu wajib. Iya harus habis asar. Apanya? Sedekah subuhnya. Oh habis asar Pak Haji. Iya. Bukan sudah sholat subuh. Tidak habis sholat subuh. Kalau habis sholat subuh seperti bapak ini. Seperti ibu ini. Saya juga. Oh asar Pak Haji, insya Allah. Nih Bu, besok nih misalkan besok pagi Idul Fitri. Ya. Ini sekarang malam takbiran. Ya. Kita bayar zakatnya kapan? Malam ini apa besok pagi habis subuh? Sebelum Lebaran. Sebelum Malam Lebaran, ini. malam Sebelum. ini. Sedekah subuh juga begitu. Jadi sedekah subuh itu besok sholat subuh. Enggak, sekarang. Besok Lebaran bayar zakat fitrahnya sekarang. Sekarang. Nah dirubah, nanti beda rezekinya. Oh beda. 2. Sholat ba'diyah qobliyah wajib. Ya. Walaupun ilmunya nggak wajib. Tapi di sini diwajibin. Kenapa? Orang yang sholat ba'diyah qobliyahnya dipaksakan. Ya. Itu duitnya nggak pernah habis-habis di rekening. Nggak akan habis-habis. Alhamdulillah. 2. Pasti dia punya mobil. Amin. Alhamdulillah. Rumahnya pasti 1000 meter. Amin. Anak-anaknya pasti sayang dan setia. Amin Pak Haji. Tuh. Dah. Nggak apa-apa. Kan tadi saya bilang. Ibu mau saya kasih berapa modal? Ibu saya mau kasih berapa? 1 miliar. Saudara bukan, teman bukan, tetangga bukan. Saya bilang tadi, saya kasih 1 miliar. Yang penting kamu kerjain dulu ilmunya RDAY. Sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Sedekah subuhnya habis asar jangan bolong. Baca Quran jangan bolong. Saya kasih. Kerjain aja nih di bulan Januari. Boleh. Pak Haji, kalau belum bisa sampai 100.000 saya Pak Haji. Saya maunya 100.000 Pak Haji, tapi di mana? Boleh. Saya jualan Pak Haji, tapi kok nggak laris-laris. Kan ibu belum sholat ba'diyah qobliyahnya belum. Masih bolong, jangan bolong. Gak boleh. Pak Nggak Haji, boleh. di travel itu yang saya ikuti ada penghargaan reward. Pertama, pertama itu dapat handphone atau uang senilai 2.500.000. Kedua itu dapat laptop atau senilai uang 5 juta. Ketiga itu diamond, manajer dapat hadiah gratis umroh. Terus yang keempat itu diamond dapat mobil. Yang kelima itu haji 2 orang. Yang keenam itu dapat hadiah rumah mewah senilai 1 M. Terakhir itu dapat pensiun. Sejumlah aset kantor itu karena kita ini masuk mitra itu dibagi rata. Itu Pak Haji yang saya inginkan. Besar mana sama saya dapat 1 miliar tunai? Besar Pak Haji. Ya mendingan ikutin ilmu saya lah. Iya Pak Haji, saya ikuti Pak Haji terus Pak Haji. Ibu jadi gini, cari jamaah tetap. Amin. Ya. Ilmu saya juga dipraktekin Saya pakai gitu loh. Pak Haji. Kayak baca Quran jangan bolong. Saya pakai Pak Haji. Sedekah subuh jangan Saya bolong. pakai Pak Haji. Sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Pakai. Ibu dagang kopi. Tetap dagang kopi, jangan ditinggalin. Tapi ilmunya saya dipraktekin. Bapak ngajar senam ibu-ibu di Pemalang. Nah, tetap ngajar senam. Ilmu RDA kerjain ibu juga. Jualan
Nggak apa-apa, ibu tetap jual pakaian, tapi sedekah subuhnya jangan bolong. Sholat ba'da qobliyahnya nggak boleh bolong. Baca Al-Qur'annya nggak boleh bolong gitu. Sudah asal. Ya. Pak Haji. Ibu masih mending dagang pakaian. Ada modalnya. Ini dagang kopi di pinggir jalan. Tidurnya di pinggir jalan. Dia udah praktekin URDAE. Alhamdulillah anaknya diterima di Bank BNI 46. Anaknya diterima jadi pramugara. Alhamdulillah. Masa ibu nggak terkabul? Ini saya bilang, saya tantang lagi. Alhamdulillah. Modal 1 miliar. Buat bikin usaha grosir di Pemalang. Alhamdulillah. Praktekin. Nah ibu juga begitu. Iya dong, kan ibu belum ngerjain. Sedekah subuhnya masih bolong. Sholat ba'da qobliyahnya masih bolong. Baca Qur'annya masih bolong. Coba jangan dong. Ya, alhamdulillah. Kapan Pak Haji? Januari. Terkabulnya kalau bisa Februari. Kalau memang Februari belum terkabul, Maret terkabul. Kalau Maret belum, Juni, Mei, April itu. Amin. Kita tunggu ya aja Pak Haji. Iya. Saya ingin impian saya. Kerjanya ibu tetap jangan ditinggalin. Kayak nyari jamaah umroh, jangan ditinggalin. Iya, Pak Haji. Dagang baju, jangan ditinggalin. Dagang kopi di pinggir jalan yang ada di Sunter, jangan ditinggalin. Ngajar senam, jangan ditinggalin. Ini hanya Pak Haji. Biar ibu termotivasi aja. Ayo. Iya, Pak Haji. Jadi bergandengan dua-duanya. Satu dunia, satu akhirat. Dagang baju dunia, saya akhiratnya. Ya, betul, Pak Haji. Ibu nyari travel umroh dunianya, Iya, Pak Haji. saya akhiratnya. Ibu dagang kopi dunianya, saya akhiratnya. Bapak ngajar senam dunianya biar orang sehat, akhiratnya saya. Iya, Pak Haji. Beriringan aja kayak kanan kiri. Pagi sore. Begitu jangan Pak Haji. dunia aja. Nanti kan kita mau kembali ke Allah. Betul. Tapi usia saya udah 50 dan 60 Pak Haji. Prabowo usianya berapa? 74. Sapri Samsudin orang Sulawesi usianya udah berapa? Pak Wiranto usianya udah berapa? Direktur utama BUMN usia berapa? Komisaris BUMN usia berapa? Di atas 50 tapi rezekinya naik terus. Amin ya Allah. Karena dia meraktekin ilmunya Allah. Iya, Pak Haji. Bisa? Oke? Iya, Pak Haji. Tanpa salaman kita tutup, nanti ketemu lagi abis maghrib kita live. Tanpa salaman boleh keluar dari ruangan. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Haji ada. Apa? Oh sudah. Ya nggak usah salaman ya. Makasih Pak Sip, Haji. ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.